Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini sedikit membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan estimasi dan tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yaitu menggunakan 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun harus diketahui bahwa autokorelasi ini menggunakan data series, time series, atau data yang bersifatnya periodik. Dan tutorial ini akan kita berikan tutorial sekali analisis ataupun kita ujikan menggunakan SPSS, namun empat-empatnya bisa kita ujikan. Artinya sekaligus ya, pengolahan datanya sekaligus, namun empat-empatnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya seperti ini ya tampilannya. Lalu kita masuk ke variable view. Di sini kita akan membuat variabelnya, yaitu kita tulis saja x1. Di sini kita tulis di label, kita lihat ya datanya, pengaruh motivasi dan kecerdasan emosional prestasi, berarti motivasi X1 kecerdasan emosional, X2 dan Y adalah prestasi. Kita masukkan berarti label di sini adalah motivasi untuk X1. Selanjutnya kita buat X2, berarti kita buat kecerdasan. Saya singkat saja menjadi kecerdasan ya. Untuk Y ataupun variabel dependent yaitu prestasi. Selebihnya tidak lagi kita perlu ubah. Kita masuk ke data view. Seperti ini tampilannya ya. Jika sudah seperti ini, kita masuk saja ke data penelitiannya ataupun ke data kuesionernya, hasil penghitungan angket. Oke, ini contoh ada 12 responden, ini hasil-hasilnya 3 variabel. Oke, kita copy saja yang warna putihnya. Ini adalah angka-angkanya, kita masukkan di sini, kita pastekan. Oke, jika sudah pas yaitu 12, lalu kita lakukan analisis dengan cara klik analyze, lalu kita masuk ke regression, pilih ke linear. Nah, di sini prestasi kita masukkan, pindahkan ke dependent. Di sini kita blok saja kedua variabel independen ini, kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik statistik. Di sini deskriptifnya kita centang, lalu collinearity diagnostiknya kita hidupkan. Ini untuk mengetahui multicollinearitas. Lalu setelah itu Darwin-Weissennya kita hidupkan juga. Ini gunanya untuk mengetahui autokorelasi. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita pilih plot di sini. Oke, di sini ada SRESID. Di sini kita pindahkan ke Y, ke variabel Y. Lalu di sini jepret ya, yang ini. Jepret ini kita masukkan ke variabel X. Oke, jika sudah, kita hidupkan normality probability plotnya yang di sini. Lalu kita hidupkan juga histogram. Kita klik continue, klik optionnya. Oke, di sini sudah pas, yaitu 0,5. Klik saja continue, lalu klik OK. Baik, di sini sudah ada deskriptif statistiknya ya. Ini mendeskripsikan bahwa nilainya adalah nilai respondennya ataupun jumlah respondennya ada 12. Ini 3 variabelnya. Baik, kita akan interpretasikan. Oke, yang pertama untuk uji asumsi klasik yaitu kita ujikan tentang uji normalitas.
cara dasar pengambilannya. Dasar pengambilan keputusan probability plot ya, menggunakan probability plot. Oke, di sini ada dasarnya. Menurut Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting ataupun titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini ya. Ini hasil dari kopian yang tadi kita analisis. Oke, mengikuti garis diagonalnya seperti ini. Jika kita lihat di hasil statistiknya adalah seperti ini. Nah, ini nih. Sama, karena ini adalah hasil, karena tadi itu adalah hasil copy paste yang ini ya. Nah, ini maka dapat kita simpulkan data berdistribusi normal. Ini hasil kesimpulannya. Oke. Jika dirasa masih ragu menggunakan probability plot, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Saya juga sudah buatkan videonya. Nah, ini cara untuk mengetahui menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai signifikansi. Nanti saya akan berikan linknya di pojok kanan atas ya, tinggal klik, teman-teman tinggal klik saja. Ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, langkah yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Ini adalah uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Datanya, uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Artinya ini untuk mengujikan apakah antar variabel bebasnya itu memiliki hubungan ataupun pengaruh. Jika iya, maka akan terganggu. Sehingga uji multikolinearitas ini sebaiknya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Itu data yang baik. Oke, karena tadi kita sudah menganalisis ataupun sedang mengolah datanya, kita ambil datanya yaitu dari data koefisien ya. Ini adalah pengambilan keputusannya. Tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai tolerans 0,100 dan VIV lebih kecil dari 10.00. Oke, kita lihat toleransinya adalah dari motivasi sendiri 0,933. Nilai toleransi motivasi 0,933, artinya lebih besar dari 0,100. Nah, ini ya. Terus dan VIV-nya adalah 1,072 yang ini. Lebih kecil dari 10,00. Nah, langsung saja kita simpulkan ya sebaliknya, dan nilai kecerdasan emosional pun adalah 0,33 yang ini, sama VIV-nya seperti ini, artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, berarti datanya baik. Yang ketiga, kita lakukan uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Nah, data yang tadi, yang ini ya, saya sudah kopikan. Ini scatter plot. Ya, saya juga sudah pastekan di sini. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lain. Oke. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Nah, ini menurut Sunjoyo, menurut bukunya ya, di buku Sunjoyo. Oke, di sini scatter plotnya, titik-titiknya ya, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu grafik seperti mengumpul. Oke, di sini tidak mengumpul ya. Menyempit kemudian melebar, dirasa tidak ada yang tadinya awalnya menyempit lalu melebar kan.
Nah, jika masih bingung terhadap ini, nanti ada juga menggunakan uji Gleiser sebenarnya. Cara lain yaitu menggunakan uji Gleiser. Oke. Di sini kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, autokorelasi yang keempat, uji asumsi klasik. Sebenarnya jika data yang tadi kita ambil yang seperti ini tidak berlaku untuk uji autokorelasi karena ini menggunakan data primer. Untuk uji autokorelasi itu menggunakan data periodik waktu ya. Nah, namun tadi karena kita sudah centang di Darwin-Watson ya, kita juga bisa ujikan ya. Kayak di sini, uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode. Nah, kelihatan ini berbicara tentang waktu dengan periode sebelumnya. Makanya ini datanya menggunakan data sekunder biasanya dan bersifatnya tenggang waktu. Kayak di sini ada pengambilan keputusan, yaitu menurut Gojali tidak ada autokorelasi jika nilai Darwin-Watson-nya terletak antara DU sampai dengan 4 kurangi DU. Oke. Ini cara pengambilan keputusannya. Ya. Nah, di sini Darwin-Watson-nya yaitu 1,3436. Oke, yang ini pembahasannya ya, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan K2. Nah, K ini dari mana? Yaitu jumlah variabel bebas. Kita ketahui variabel bebasnya ada dua, yaitu motivasi dan kecerdasan emosional. Dan nilai N-nya adalah 12 ataupun jumlah respondennya yang sudah dibahas tadi. Dengan nilai signifikansi 5%. Oke, untuk DU-nya kita cari menggunakan suatu tabel distribusi. Oke, nanti teman-teman tinggal download saja. Kita cari dulu. Oke, saya lupa membukanya. Tabel DU. Nah, di sini kita lihat sebagai patokan ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat. Oke. K-nya 2 dan N-nya 12. Kita ambil dari nilai DU-nya. Di sini kita ketahui adalah 1,5794. Nah, dari mana nilai ini? Kita lihat dari sini 12. Yang ini ya, 12. Terus kita ambil kayak 2-nya adalah yang ini nih. Nilai DU-nya 1. Oke, kita perbesar 1,5794. Nah, yang ini dari K2. Oke. Ya, nilainya kita masukkan. Lebih kecil Darwin-Watson-nya 1,367 yang ini ya. Kita ambil. Lebih kecil juga 4 kurangi DU, hasilnya adalah 2,63, yaitu 4 dikurangi ini ya, 2,63. Oke, kesimpulannya kita harus ketahui bahwa tadi bahwasanya harus di antara ya, di antara DU dan Darwin-Watson. Oke, yang ini ya, di antara Darwin-Watson. Berarti kesimpulannya adalah ada gejala autokorelasi. Oke, karena ini tidak karena Darwin-Watson-nya adalah tidak di antara DU dan 4 DU ini ya. Ini berarti bukan nggak di antara lagi tapi kurang dari DU, dan ini pun sangat kurang dari 4 kurangi DU. Yang ini ya patokannya. Maka kesimpulannya ada gejala autokorelasi. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.